Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan, dan bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami alami pada hari ini. Saudara-saudaraku, telah kau berkati dengan kesehatan, dengan sukacita. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Kini kami bersama-sama hendak duduk, bersekutu, mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pandanglah niat baik anak-anak-Mu ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Biarkanlah Roh Kudus itu yang menerangi pikiran, budi dan hati kami, sehingga kami sungguh semakin mengerti apa yang Kau kehendaki bagi kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, berkah dalam, selamat malam dan selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih. Terima kasih persekutuan doa dari Philadelphia yang sudah mengundang saya untuk bersama-sama bersharing di tengah-tengah Anda. Jadi mungkin yang paling penting saya selalu tekankan, saya sharing. Saya tidak mau menggurui, apalagi di sini ada yang mulia Romo Kurniawan. Nanti salah lagi saya gitu ya. Kalau salah kan nanti saya di blacklist. Jadi saya akan bersharing tentang tema yang diangkat pada hari ini, yaitu bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Memang konteks yang menarik bahwa tema ini diangkat dalam kerangka tahun Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja yang kita rayakan pada tanggal 1 Mei kemarin. Sosok yang amat sangat tidak kelihatan berbicara dalam kitab suci, rupanya direnungkan oleh Bapak Paus Fransiskus sehingga menghasilkan sebuah surat Patris Corde yang nanti saya akan coba kutip beberapa poinnya. Dan kita akan mencoba untuk melihat sebetulnya bekerja itu dipandang oleh gereja sebagai sebuah tindakan yang memang diperintahkan oleh Tuhan, atau memang karena ambisi manusia gitu ya. Kita bekerja keras, apa sih yang kita kejar? Apa sih yang kita cari? Jadi seringkali orang cari, kejar, dan akhirnya apa? Tersesat. Saya masih ingat sekali beberapa minggu yang lalu kan waktu minggu panggilan, minggu Paskah kelima, itu kan dikatakan tentang bacaan Injilnya, akulah gembala yang baik, dan kamulah domba-dombanya. Saya waktu berkhotbah, saya mengingatkan kepada umat, gembala yang baik itu tidak perlu diragukan, tidak perlu diragukan. Yang harus diragukan itu dombanya baik atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dombanya itu terlalu banyak mencari rumput aja, makan, terus makan, dia akhirnya jalannya bukan mendekati gembala, malah menjauh dari gembala, gitu ya. Jadi dalam istilah Jawanya, manusia itu mangan terus, menglalin danga, gitu ya. Manusia itu makan terus dan akhirnya lupa untuk melihat di mana gembala. Lupa untuk menatapkan matanya kepada sang gembala, sehingga kita tidak menjadi domba yang baik. Jadi bukan gembala mau kehilangan domba, domba yang melarikan diri dari gembala. Nah ini pun sama. Jangan-jangan kerja pun akhirnya menjadi sesuatu ambisi yang membuat kita akhirnya becoming workaholic gitu ya. Menjadi workaholic itu kan kalau nggak kerja itu kan jadi bingung, mau ngapain ya gitu ya. Apalagi kan lockdown itu kan banyak orang yang berontak, akhirnya karena berontaknya, sudah saya beberapa opa-oma juga, yang penting kan saya mau kerja, mau melayani Tuhan, nggak apa-apalah, kena COVID juga nggak apa-apa. Akhirnya melayani Tuhannya secara serampangan tanpa kebijaksanaan menjadi celaka, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain. Jadi di sini pentingnya, bekerja pun sama. Jangan mencelakakan hidup kita. Apalagi mencelakakan orang-orang yang kita sayangi. Maka bekerja yang baik dan benar harus diatur oleh apa? Oleh apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa saya mengatakan kok bekerja itu harus baik dan benar? Bisa bekerja itu mencelakakan. Begini, saya tadi diperkenalkan oleh Romo Kurniawan, saya memang banyak bekerja di rumah retret. Hampir 25 tahun saya bekerja di rumah retret, dan di rumah retret yang paling banyak adalah konsultasi. Dan anak kecil yang konsultasi. Banyak anak yang cerita, Romo, saya itu tidak pernah punya waktu untuk main dengan papa.
Papa itu sibuk kerja, pagi-pagi sudah jalan, malam baru pulang. Hari Minggu aja, aku mau main, Papa main golf. Papa punya waktu untuk teman-teman, but he has no time for me. Tapi kalau minta apapun aku dikasih, Romo. Gitu ya. Jadi banyak sekali anak-anak sekarang yang hidup fatherless, gitu ya. Tidak punya image tentang ayah, tidak punya image rasa sayang dari orang tuanya. Dan itu akan menjadi imbas kepada apa? Kepada pola pacaran anak-anak remaja. Jadi kalau sejak kecil saja polanya jarang dipeluk, jarang disentuh, no touching, no hugging, gitu, no respecting, no communication, maka akhirnya anak ini kebablasan dalam berpacaran. Maka tidak aneh kalau anak-anak sekarang banyak yang petting, bahkan seks before marriage itu menjadi biasa saja. Karena mereka hanya berpikir intimitas tidak pernah saya dapatkan waktu kecil, maka intimitas diobsesikan menjadi sesuatu yang dicari pada saat berpacaran. Kenapa ini pemicunya? Karena orang tuanya terlalu terorientasi pada bekerja. Memang kita bekerja, Anda bisa mengatakan, Romo, saya itu bekerja kan untuk anak istri saya. Saya tidak mau anak istri saya kelaparan, saya tidak mau anak istri saya kekurangan. Bapak betul, tidak salah. Bapak bekerja untuk anak istri, tapi setelah begitu banyak waktu dihabiskan untuk bekerja, Bapak kehilangan relasi dengan mereka. So, apa yang Anda dapatkan dari hasil kerja Anda kalau bukan kekecewaan? Maka saya akan mencoba melihat bagaimana bekerja menurut gereja. Laborem Exercens yang diangkat oleh Yohanes Paulus kedua berkata bahwa memang dengan bekerja manusia harus mencari nafkah sehari-hari. Memang bekerja itu sebuah keharusan. Maaf, seorang bapak yang tidak bekerja akhirnya menjadi, dalam tanda petik, menjadi invalid di dalam keluarganya. Nanti saya akan perlihatkan lewat permenungan Bapak Paus Fransiskus. Jadi bekerja itu sebuah keharusan. Dan ini pun ditulis di dalam kitab Kejadian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makan kamu di dunia ini. Ingat, setelah manusia tinggal di Taman Eden dan dia melakukan dosa, akhirnya manusia dikirim oleh Allah ke dunia. Engkau berasal dari tanah dan engkau akan mencari makan dari tanah itu. Mungkin ini konteksnya adalah konteks zaman dahulu, orang-orang agraris gitu ya. Jadi memang mencari nafkah itu hanya dari tanah dengan bertani. Jadi gereja pertama-tama menyadarkan bahwa kerja adalah sebuah keharusan dalam hidup manusia. Bahkan kerja pun menjadi sebuah ciri bahwa kita menjadi citra Allah. Bukankah pada saat Allah mengutus manusia ke dunia, Allah berkata, hendaklah engkau memelihara seluruh ciptaan ini. Jadi Allah itu menjadikan manusia sebagai co-worker, teman sekerja di dunia ini. Jadi Allah itu rupanya mengangkat manusia menjadi teman sekerja dari seluruh pemeliharaan alam ciptaan ini. Jadi setelah Allah menciptakan, seluruhnya diserahkan kepada manusia. Ingat toh, siapa yang memberi nama seluruh ciptaan? Manusia. Memberi nama itu di dalam tradisi Yahudi itu berarti menguasai. Jadi memang ini perintah Allah juga untuk bekerja sebagai citra, sebagai co-worker-nya Tuhan. Dengan demikian, Laborem Exercens mengingatkan dengan bekerja, manusia itu melakukan kehendak Tuhan, menguasai dan menaklukkan dunia. Bahkan kita bisa melihat di dalam perjanjian baru pun, terutama Rasul Paulus bukan hanya pribadi yang hanya mewartakan, tidak. Paulus pun adalah seorang pekerja.
Bahkan Paulus memperingatkan kepada beberapa orang jemaat di Tesalonika, barang siapa tidak mau bekerja, hendaknya ia jangan makan. Jadi memang untuk mencari nafkah, untuk memberikan makanan kepada dirinya, orang itu harus berusaha. Orang itu harus melakukan sesuatu. Maka dikatakan dalam Kisah Para Rasul, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Paulus itu mau memperlihatkan bahwa manusia bekerja itu adalah manusia produktif. Manusia yang bisa memberikan. Bukan manusia yang hanya bisa menadah, meminta. Makna dari kerja bagi hidup manusia itu apa? Jadi kalau tadi yang pertama kita sudah melihat bekerja menurut laborem exercens, lalu kita pun melihat bagaimana teladan Paulus memperlihatkan bahwa kerja itu adalah ciri khas produktivitas manusia. Dan akhirnya kalau kita melihat makna dari bekerja, dengan bekerja manusia melaksanakan kapasitasnya sebagai manusia. Secara khusus sebagai ungkapan dan perwujudan dirinya. Apa maksudnya? Jadi dengan bekerja itu orang justru menemukan dirinya, keberartian, kebermaknaan. Dan dia bisa merealisasikan dirinya, merealisasikan talentanya, merealisasikan kemampuannya. Jadi kalau orang, misalnya, saya suka sering kali prihatin gitu ya. Maaf, prihatin itu ya merenung gitu ya, bukan prihatin dongkol tapi merenung. Kan ada ibu-ibu yang sekolah lulusan dokter gitu, lulusan dokter. Lalu setelah menikah, beberapa ibu-ibu ini tidak dipakai dokternya. Dia hanya menjadi ibu maaf, saya tidak memakai kata hanya. Dia menjadi ibu rumah tangga. Mungkin di salah satu sisi ini adalah sebuah tindakan tanggung jawab, sebuah tindakan kasih kepada anak-anaknya. Tetapi sebagai pribadi, ia pun punya cita-cita, punya mimpi bahwa dia menjadi dokter. Itu kan pasti punya angan-angan. Maka pada saat dia tidak terwujud dari cita-cita sejak kecil dia, seperti ada sesuatu yang dipasung. Sehingga kalau saya memberikan KPP atau kalau di Jakarta ini disebutnya MPR, mempersiapkan membangun rumah tangga, saya selalu bertanya kepada para pasangan, kepada calon suami, apakah istrimu boleh bekerja atau tidak? Karena kerja ini adalah sekali lagi membuat orang menjadi berkembang pribadinya, dirinya, intelektualitasnya. Maaf, dengan kata-kata ini saya tidak mengatakan bahwa ibu-ibu atau siapapun yang tidak bekerja intelektualitasnya tidak berkembang. Maaf ya, saya tidak mengatakan seperti itu gitu. Tapi otomatis kerja itu membuat orang kan terinovasi untuk cari sesuatu yang baru, ditantang terus. Jadi ibu-ibu pun menjadi berat sekali. Saya tidak mau jadi ibu-ibu karena ibu-ibu kan tugasnya dahsyat sekali. Ibu-ibu itu ekonom yang sangat handal. Gitu. Pokoknya pas, enggak pas, itu harus dipas-paskan uang dari suami. Gitu. Entah dari mana datangnya. Saya masih ingat sekali, ibu tuh selalu berkata kepada anak-anaknya, "Nak, jangan macem-macem, kita ini miskin, nak, miskin. Wes, jo neko-neko." Gitu ya. Mangan mbek kerupuk wes cukup, mbek kecap. Gitu ya, makan dengan kecap dan kerupuk syukur mbek Gusti Allah. Itu kata-kata ibu. Saya ingat
Walaupun keluarga kita miskin, yang anehnya selama saya hidup berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan ibu, nggak pernah kelaparan tuh, nggak pernah kita nggak makan tuh. Bahkan yang beberapa kali saya lihat, ibu itu ngasih bantuan pada orang lain. Kalau ada orang lain datang, hutang, ibu kasih. Lalu saya selalu berkata, jarene miskin, jarene ra duwe duit, jarene ra duwe opo-opo, kok isah ngutangke. Aku ra ngutangke, aku ngei. Gitu ya. Jadi ibu tidak pernah menghutangkan. Ibu memberi. Karena yakin orang yang hutang nggak akan mengembalikan. Jadi ibu kasih. Jadi perhatikan di sini, itu wanita gitu ya. Jadi uang seberapapun pasti bisa dia pas-paskan. Dan saya baru tahu setelah saya dewasa, rupanya ibu mempas-paskan itu pun dengan kadang-kadang ngebon dulu gitu, ngebon dulu di warung gitu. Jadi tidak bayar kontan tetapi ngebon di warung. Jadi perhatikan di sini, kerja itu adalah mewujudkan dirinya. Dan yang kedua, makna kerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan materi. Jadi kita tidak pernah boleh menjadi orang yang terlalu spiritual. Terlalu spiritual itu kan kita cukup dengan berdoa saja toh. Romo Kurniawan itu doa terus sehingga pulsa pun terbatas. Sehingga sinyalnya pun mati tadi. Gitu ya. Jadi kita pun adalah orang yang material man. Spiritual man and material man. Kita manusia yang punya daging. Kita membutuhkan materi. Bahkan kita bisa bertemu dengan Tuhan, mensyukuri Tuhan melalui materi yang kita terima. Dan materi yang kita terima dari Tuhan hanya bisa kita dapatkan kalau kita bekerja. Dan yang ketiga, justru dengan bekerja pun kita memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan bekerja pun kita bisa bisa menjadi rekan Tuhan untuk berbagi berkat pada orang lain. Jadi di sini makna kerja. Di sini yang ingin gereja katakan, bahwa dengan bekerja Anda bukan hanya bertugas untuk memperkaya keluarga Anda. Bukan. Jadi tidak semata-mata seluruh rezeki yang keluarga Anda dapatkan, itu harus Anda habiskan untuk 7 turunan, 8 turunan, 10 turunan. Pak, Bu, jangan mikirkan 7 turunan. Biarkan Tuhan yang mikirin turunan Anda. Gitu ya. Jadi seluruh berkat yang Anda peroleh dari Tuhan bukan untuk Anda habiskan sendiri. Karena makna kita adalah apa? Menjadi berkat bagi orang lain juga. Jadi menarik, ada sebuah doa yang dirumuskan di dalam gereja Katolik. Saya suka sekali dengan doa itu. Berkata seperti ini, Tuhan, janganlah sampai aku menjadi manusia yang membuat orang lain tidak merasakan berkat darimu karena kekikiranku. Jadi jangan sampai karena kekikiranku, karena aku ini kikir itu kata lainnya apa sih? Pelit. Nah, karena kepelitanku, orang lain tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Bagus itu. Jadi gereja mau membuat umatnya untuk apa? Untuk terbuka pada nilai berkat. Nah, ini yang tadi saya katakan Patris Corde, hati seorang bapa, yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus. Saya suka sekali ya, bahwa Paus Fransiskus itu, ya namanya juga Bapak Paus, bukan Romo ya. Kalau Romo kan blow on. Makanya kan kita Romo Kurniawan nggak jadi Paus karena kita blow on. Paus itu kan pinter dan hidupnya suci. Gitu. Kan Bapak Paus itu kan merenungkan hal-hal kudus, baca kitab suci terus gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang buka IG, jawabin WhatsApp umat gitu kan. Paus kan nggak mungkin punya pekerjaan jawabin WhatsApp umat gitu ya. Paus kan sibuk dengan membaca kitab suci. Saya kagum membaca Patris Corde.
Karena apa? Bapak Paus itu bisa merenungkan Santo Yosef begitu mendalam, begitu mendalam. Keren. Silahkan Anda baca, Bapak Ibu. Surat ini, surat Patris Corde itu pendek sekali, gitu. Enak sekali dibacanya. Bagaimana Bapak Paus melihat dari sinyal-sinyal kehidupan Yesus bisa menangkap seperti apa Yosef ini. Dan Santo Yosef diangkat sebagai pelindung para pekerja. Beliau mengatakan bahwa kerja, ini saya kutip dari tulisan Patris Corde itu ya, kerja merupakan partisipasi dalam karya keselamatan. Suatu peluang untuk mempercepat datangnya kerajaan Allah. Jadi lihat, jadi kerja ini justru adalah saat kita untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Tuhan. Bagus. Dan untuk mendatangkan kerajaan Allah. Nah, ini ingat, kan kerajaan Allah, keselamatan itu tidak mungkin datang dengan menjadi manusia yang egois. Nggak mungkin. Jadi kerajaan Allah itu terbangun pada saat kita menjadi pribadi yang altruis, menjadi pribadi yang penuh kasih. Jadi keselamatan itu bukan semata-mata hanya untuk diri kita. Enggak, salah. Saya pernah ceritakan, ada seorang ngecek-ngecek dengan encim-encim gitu ya. Udah tua, mau dibaptis. Lalu saya tanya, cek, kenapa dibaptis? Sudah tua kok baru mau dibaptis, mau jadi pengikut Kristus. Ah, pastor, ini orang Sunda toh. Ah, pastor, saya mau dibaptis supaya masuk surga lah, gitu ya. Supaya jelas saya setelah mati masuk surga. Kan orang Katolik ngajarin kayak gitu. Lalu si Cim juga saya tanya, Cim, kenapa dibaptis? Ya, saya juga sama dengan cek supaya masuk surga lah, pastor. Gitu ya. Terus saya mengatakan, tidak bisa cek, tidak bisa. Encek dibaptis kalau hanya supaya encek masuk surga, tidak bisa. Loh, kalau gitu saya salah, pastor. Salah. Lalu yang benar bagaimana, pastor? Cek, ingat, encek dibaptis supaya bisa membawa enci masuk ke surga. Dan enci sama, enci dibaptis supaya bisa membawa encek ke surga. Jadi tugas kita bukan menyelamatkan diri sendiri. Itu bukan pola pikir Kristianitas. Pola pikir Kristianitas bukan memikirkan keselamatannya dewek, bukan. Bukan memikirkan keselamatan sendiri. Justru pola pikir Kristiani adalah apa? Memikirkan komunitas, keselamatan orang-orang sesama. Maka Bapak Paus pun mengatakan sangat jelas sekali bahwa dengan bekerja, orang itu bisa menghadirkan keselamatan Tuhan, kerajaan Allah. Dan akhirnya yang kedua tadi, meningkatkan kualitas potensi seseorang. Jadi kan tadi saya mengatakan, dengan bekerja itu orang kan semakin apa? Semakin baca buku, semakin melihat tren barunya apa, gitu ya. Jadi saya pun ingat sekali bahwa seorang pastor yang sudah tidak mau baca lagi, yang sudah tidak mau mengupas ilmu-ilmu baru, akhirnya khotbahnya tidak akan up to date gitu ya. Khotbahnya akan ketinggalan zaman. Khotbahnya tidak akan menginspirasi umat gitu. Maka saya senang sekali kalau mengikuti perintah bapak saya. Gitu. Saya ingat waktu kecil kan, saya sering cerita, saya ini anak bodoh ya. Dan saya bodoh bangga lagi. Saya hebatnya itu. Bodoh tapi percaya diri. Gitu. Jadi penuh dengan semangat 45. Saya bodoh. Dan ayah itu selalu berkata, kok kalau kamu bodoh, teman-teman kamu harus cari teman orang-orang pinter. Harus cari orang-orang pinter. Lalu saya tanya, untuk apa ya? Supaya bisa nyontek? Wah, langsung saya ditempeleng oleh ayah. Bukan supaya nyontek, supaya kamu belajar dari dia. Gimana jadi pinter itu? Dan saya mengikuti. Teman-teman saya adalah orang-orang pinter semuanya. Lihat, jadi kalau bergaul dengan orang pinter, bisa jadi ke bawah pinter. Tapi teman saya bergaul dengan orang bodoh,
tidak menjadi bodoh, tidak, gitu ya. Jadi orang pinter yang bergaul dengan orang bodoh tidak menjadi bodoh, dia menjadi baik. Dia menjadi orang baik, gitu. Karena apa? Menyelamatkan orang bodoh. Ya. Apakah orang bodoh ini tidak menyelamatkan orang pinter? Menyelamatkan. Orang bodoh ini bergaul dengan orang baik supaya orang baik ini menjadi orang pinter, supaya orang pinter ini menjadi baik. Gitu. Kalau tidak ada orang bodoh, ya nggak akan jadi baik dia. Gitu. Jadi di sini perlihatkan bahwa bekerja itu membuat orang selalu membuka pikirannya. Dan di alinea lain, Bapak Paus mengatakan suatu keluarga yang tidak memiliki pekerjaan rentan terhadap kesulitan, ketegangan, perpecahan, bahkan pada godaan putus asa dan keputusan menuju perpecahan. Jadi banyak juga keluarga-keluarga yang mulai pecah karena apa? Karena pasangannya tidak bekerja. Pasangannya malas, pasangannya tidak mau berusaha, pasangannya hanya terima nasib saja. Awang saya ini memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan tidak bekerja. Ya, sudah saya terima. Itu kata-kata kampret yang harusnya ditembak saja. Gitu. Tidak ada manusia itu diciptakan di dunia dengan kodrat tidak bekerja. Kodrat manusia itu adalah apa? Kerja. Kodrat manusia itu apa? Berusaha. Gitu ya. Maka saya kadang-kadang suka prihatin lagi gitu ya. Istrinya kerja keras, suaminya main tengah-tengok gitu ya. Plola-plolo. Saya melihat suami yang kayak gitu tengah-tengok, plola-plolo, raono inisiatif. Ingin saja saya itu kalau ada batu saya lempar orang kayak gitu gitu ya. Hidup kok tidak punya api, hidup kok tidak punya roh, gitu ya. Kalau ditanya, Pak, mau kerja? Sudah Romo, saya sudah baca di koran. Kerja itu jangan cari di koran, kerja itu keluar, jalan sana, ketrok semua perusahaan, gedor pintunya, cari. Gitu ya. Bukan cari di koran, kata saya itu. Jadi perhatikan di sini, seringkali tanpa pekerjaan, orang akhirnya apa? Orang akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah mau capek, tidak mau lelah. Yang ketiga, pekerjaan Santo Yusuf pun mengingatkan kepada kita bahwa Allah sendiri dengan menjadi manusia tidak meremehkan pekerjaan. Bahwa Santo Yusuf pun mendidik Yesus menjadi seorang tukang kayu. 30 tahun. Santo Yusuf pun menafkahi Yesus dan Maria dengan bekerja. Jadi memang kerja ini tidak pernah lepas dari sejarah keselamatan Tuhan. Nah, kalau dengan demikian, mari sekarang kita lihat. Sampai 3 paus mengatakan bahaya terbesar dalam hidup modern. Bahaya pertama adalah apa? Materialistis, konsumeristis, dan individualistis. Jadi materialistis adalah apa? Itu tadi. Kita memang manusia yang butuh materi, ya betul. Tetapi kalau materi menjadi sesuatu obsesi, sesuatu yang selalu dikejar, maka orang ini selalu mencari kenyamanan. Jadi orang ini selalu mencari fasilitas. Orang ini selalu ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi orang yang diutamakan, ingin menjadi orang yang dilayani. Dan yang kedua, mentalitas konsumeristis adalah mentalitas apa? Mentalitas kenikmatan. Mentalitas yang beli, rakus gitu ya. Ini mentalitas yang tidak pernah bisa berkata cukup. Dan akhirnya yang ketiga, mentalitas individualistis. Mentalitas individualistis adalah mentalitas yang hanya memperlihatkan bahwa ini kan hasil kerjanya saya. Ini kan saya yang kerja, ini kan nafkah saya, uang saya. Ya saya toh yang berhak menghabiskan. Betul, betul Anda berhak menghabiskan. Karena itu hasil kerja Anda. Tetapi dengan demikian, Anda tidak akan pernah menemukan makna kehidupan.
Saya masih ingat sharing seorang perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Suatu saat saya tanya, dia masih single. Lalu saya tanya, kamu tuh enggak punya niat untuk menikah toh? Lalu dia berkata, Romo ngapain nikah juga repot. Suami belum tentu menghargai. Suami belum tentu mencintai dan menyayangi saya. Lebih baik saya hidup sendirian aja, Romo. Saya cari uang. Setelah itu saya kumpulkan, saya nabung, saya jalan-jalan. Kalau saya punya saya punya keinginan, saya tinggal penuhi saja. Tapi akhirnya toh suatu saat orang itu sampai pada titik saya tidak punya makna dari hidup saya. Saya kok tidak punya orang yang mengasihi saya. Saya kok tidak punya orang yang merindukan saya. Jadi di sini lihat individualistis mencetak orang-orang yang akhirnya berpikir bahwa hidup saya, urusan saya, terserah saya, gimana saya. Maka masyarakat teknologi, masyarakat yang modern, berhasil melipat gandakan kenikmatan dengan iklan, rayuan yang makin merangsang. Namun masyarakat modern tidak pernah berhasil menciptakan damai sukacita. Itulah sebabnya kenapa di masyarakat modern orang akhirnya selalu ingin menjadi nomor satu. Ingin enak, ingin nikmat. Maaf ya, tanpa menghina. Kenapa Amerika menjadi negara yang nomor satu pandemi COVID-19? Karena mereka brutal, terserah gue. Bahkan dulu masker atau tidak perlu pakai masker, terserah. Nggak ada larangan. Kamu mau pakai-pakai, nggak pakai-pakai, silahkan. Gitu. Apakah ini menimbulkan damai sukacita? Apakah orang dengan mempunyai mobil Rolls Royce, dengan mempunyai jet pribadi, apakah itu menunjukkan situasi kehidupan yang damai sukacita? Tentunya tidak bisa menjadi ukuran. Maka Evangelii Gaudium memberikan nasihat yang baik sekali. Ensiklik dari Bapak Paus ini, artikel nomor 2 berkata, bila mana kehidupan batin seseorang terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, maka tidak akan ada lagi ruang untuk orang lain. Tidak akan ada lagi tempat untuk orang miskin. Jadi kalau manusia itu hanya bisa memikirkan dirinya sendiri, gitu ya, hanya memikirkan apa yang bisa membuat saya bahagia, apa yang bisa membuat saya senang, apa yang bisa membuat keluarga saya makin maju, maka orang ini tidak akan pernah punya waktu untuk memikirkan sesamanya. Apalagi orang miskin. Maka kalau ada pengurus gereja datang, itu tidak dilihat sebagai sebuah kunjungan kasih, tetapi menjadi dilihat, wah pasti merepotkan. Saya ingat beberapa pastor di Eropa juga waktu kita cerita tentang para imam di Indonesia masih kunjungan gitu ya, kunjungan. Kalau kunjungan umat itu senang. Lalu beberapa pastor di Eropa berkata, wah kami itu kalau di Eropa kunjungan umat itu selalu langsung nggak nyaman. Ada apa ini? Ada apa ini? Romo kalau udah datang ke rumah itu pasti minta sumbangan gitu. Udah langsung ketakutan gitu ya. Itu sudah langsung, bukan Romo itu datang ke rumah bukan membawa good news tapi bad news. Ini membawa kabar buruk ini, pasti menggelisahkan ini gitu ya. Sampai Romo-romo Eropa cerita seperti itu kepada kami gitu. Sampai kita ketawa, syukur di Indonesia masih belum seperti itu gitu. Imam belum datang ke rumah umat menjadi bad news, belum gitu ya. Paling-paling juga ngerepotin si iya gitu ya, karena ikut makan di situ gitu. Jadi perhatikan di sini, kalau sampai orang-orang itu hanya bisa memikirkan hanya untuk kenikmatannya sendiri, maka there's no time to think for the other people gitu ya. Maka lihat, orang-orang seperti ini, suara Tuhan tidak akan pernah didengarkan lagi oleh mereka. Maka
melakukan hal yang baik pun akan hilang dari hati mereka. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk apa? Bagaimana melihat konsep kehidupan kerja dari kacamata Tuhan. Romo Kurniawan, saya berapa menit lagi ya? Kalau saya tinggal 5 menit lagi, tolong diberi chat ya, atau diberitahu, Romo, 5 menit lagi, selesai. Kakean ngomongnya. Oh, ya, Romo. Di catatan saya masih ada 30 menit, Romo. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih, Romo. Maka karena kita mau berbicara tentang konsep hidup, kerja, itu dalam konsepnya Tuhan, dalam kacamata Allah, bukan dalam kacamata manusia, saya mengutip Injil Matius, bab 6, ayat 25-26. Keren ini. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lihat bahwa Yesus berkata, hidup itu lebih penting daripada segala-galanya. Jadi manusia tidak pernah boleh hidup di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kekhawatiran yang berkelebihan membuat manusia akhirnya apa? Akhirnya lupa pada hal yang sangat esensial. Ini menjadi sebuah jebakan. Supaya manusia tidak terjebak. Saya kan suka sedih gitu ya dengan orang yang tadi yang dikatakan oleh Romo Kurniawan juga. Mungkin ada orang yang begitu takutnya keluarganya berkekurangan, kerja terus. Sampai akhirnya dia lupa untuk menikmati hasil kerjanya. Kan suka sedih gitu ya, menyedihkan. Maaf ya, saya juga kan berbicara dari sebuah pengalaman gitu ya. Tapi kalau Anda tidak suka ya tinggal left saja toh. Jangan dengarkan saja gitu. Ada keluarga-keluarga tertentu yang memang lahir dari kondisi ekonomi yang sungguh pas-pasan, akhirnya dia bekerja keras dengan istrinya bahkan. Dia prihatin, dia membangun usahanya dan akhirnya sampai berhasil. Begitu berhasilnya sampai anak-anaknya pun sekolahnya tinggi-tinggi. Difasilitasi. Anaknya buka usaha pun dimodalin. Dia tidak mau anaknya capek, dia tidak mau anaknya berlelah-lelah. Tapi akhirnya apa yang menyedihkan? Menyedihkan ya maaf ya, ini yang saya lihat ada di beberapa kota. Bapak ibunya punya segala-galanya, anaknya lulusan Amerika. Pah, mau buka restoran? Buka. Baru 2 bulan tutup. Pah, mau buka toko aksesoris? Buka. Baru beberapa bulan tutup. Pah, mau buka tempat cuci mobil, detailing mobil, buka. Nggak berhasil juga. Menyedihkan toh ya. Kenapa seperti ini? Bukan salahnya anak. Anak itu mentalitasnya sudah terbiasa dengan fasilitas. Sehingga dengan kerja keras, dengan kelelahan, dengan kecapean, dengan kegagalan, dia tidak terbiasa. Dia tidak mau usahanya gagal, dia mau usahanya titik berhasil. Melihatkan progres yang nyata naik terus sampai puncak. Bel ketut, tidak ada itu dalam sebuah usaha. Setiap usaha pasti akan namanya pernah jatuh. Nah, ini yang seringkali menyedihkan. Anak-anak yang terlalu dibelai oleh fasilitas, akhirnya tumbuh
tidak menjadi anak-anak yang tough, yang kuat, yang tahan banting. Jadi di sini pentingnya bahwa hidup itu lebih berharga. Kita harus menghargai kehidupan. Sehingga jangan sampai pada saat kehidupan itu diberikan, dan akhirnya kita tidak mensyukuri kehidupan itu, tidak semakin berkualitas hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa memang orang itu bekerja pas. Kenapa? Karena dia punya harapan. Harapannya adalah apa? Sukses. Jadi sukses berhasil itu saya menggambarkan secara pendek. Orang sukses itu berarti apa? Meniti karirnya sampai tinggi gitu. Bertitel, kalau bisa belakangnya itu banyak banget. PhD, MA, ALM, dan seterusnya gitu ya. Dan yang membuat dia bisa bangga dengan titel-titel gitu. Berjabatan. Bukan berjabatan tangan, berjabatan. Artinya dia punya jabatan yang tinggi, bisa menjadi direktur, dia bisa menjadi executive manager, dan seterusnya. Atau orang itu sukses itu orang kaya, fasilitas selalu first class kemanapun. Menjadi terkenal, dikagumi, menjadi viral, sumber pembicaraan orang-orang. Maka tadi Romo Kurniawan mengatakan, saya diundang ke Amerika, malu saya. Ya. Saya wong deso, wong bodoh diundang-undang. Ngisi-ngisi wong Katolik kalau saya datang ke Amerika itu. Jadi lihat sukses berhasil itu dilihat dari sebuah prestasi. Dan kalau kita lihat apakah Yesus itu sukses? Konon Yesus itu hanya bekerjanya cuma 3 tahun loh. 30 tahun dia bersama-sama dengan Yosef dan Maria. Tetapi dalam 3 tahun Yesus bekerja, ajarannya hidup sampai sekarang. Karena kuasa siapa? Kalau bukan kuasa Roh Kudus. Roh Allah. Yesus pun hanya punya 12 murid. Tetapi kenapa dari 12 murid ini pewartaannya menyebar sampai ke seluruh dunia? Bahkan begitu banyak yang setia, berani mati untuk mengikuti dan mengimani hidup Yesus. Jadi kalau hidup Yesus itu cuma 3 tahun dengan 12 muridnya, rasulnya, bagaimana Yesus melihat kesuksesan? Sukses ala Yesus. Wah, keren ini. Jadi sukses ala Yesus adalah apa? Hidup Yesus rupanya diwarnai dengan mati raga, doa, dan penyangkalan diri. Jadi hidup Yesus bukan diwarnai dengan kenyamanan, kenikmatan, dan keasikan, bukan. Justru Yesus terbalik. Hidupnya dipenuhi dengan doa yang ketat, mati raga. Maka di dalam Injil Lukas dikatakan, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini karakter Yesus. Bahkan sebelum berkarya, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi Yesus adalah pribadi yang mengerti tidak diam di dalam kenikmatan. Dia hidup secara manusiawi, tetapi dia tidak menjadikan materi itu segala-galanya. Yang kedua, Yesus menerima dan menjalani kehidupan sebagai suatu pilihan, tanggung jawab. Maka lihat dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus itu menjalani kehidupan sebagai apa? Sebagai tanggung jawab dia, bukan sebagai apa? Ini kan sudah kehendak Allah, ini kan sudah kodratnya Tuhan. Bukan semata-mata ini sebagai kehendak Allah, bukan. Yesus memang memperlihatkan bahwa kehendak dia adalah apa? Menjalankan kehendak Tuhan. Jadi dia tidak hanya nerimanya karena nggak bisa apa-apa loh, bukan. Jadi ini yang dikatakan oleh Bunda Maria,
Dan dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya, tentang hamba Yahweh. Hamba Yahweh, hamba Tuhan itu menerima Tuhan, menerima kehendak Allah, bukan karena tidak ada pilihan lain. Bukan. Maria berkata, terjadilah kepadaku seturut kehendakmu, bukan karena tidak ada pilihan lain. Bukan. Karena Maria percaya kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik. Ingat, terbaik itu bukan berarti baik untuk diri saya saja. Bukan. Terbaik itu berarti apa? Baik untuk seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau terbaik hanya untuk diri saya, itu bukan ciri khas hamba Yahweh gitu ya. Kalau cuma terbaiknya menurut diri saya, kan itu berarti hamba diri sendiri dong. Gitu ya. Tapi kalau terbaik untuk kehidupan, untuk semesta, itu ciri khas hamba Yahweh. Maka Yesus menjalani kehidupan dalam tanggung jawabnya. Dia mengatakan bahwa kehendak Allah sungguh menjadi kehendak diriku sendiri. Yang ketiga, Yesus menjadi pribadi yang sukses karena Yesus adalah pribadi yang jujur dengan hatinya. Ia menangis pada saat mendengar bahwa sahabatnya Lazarus meninggal. Sakeus. Bahkan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ingat, ini kata-kata Yesus sebelum Yesus menghadapi salib. Jadi Yesus bukan pribadi yang diperlihatkan kuat, hebat. Tidak. Yesus sungguh sadar sebagai manusia bahwa ada pengalaman pergumulan, pergolakan dalam batin dia. Dia tidak menutupi apa yang bergolak di dalam batin dia. Maka tidak hanya itu, Yesus pun akhirnya menjadi pribadi yang mempunyai misi dalam hidupnya. Jadi tadi yang kedua tadi kan Yesus bertanggung jawab kepada pilihannya, maka yang terakhir ini adalah apa? Yesus punya misi. Misinya apa? Kehendak Allah. Nah, kalau kita coba renungkan ini semua di dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang beriman yang melihat bahwa hidup kerja itu untuk kehidupan. Hidup yang lebih berharga, bukan kerjanya yang lebih berharga semata-mata. Hidup ini, gitu. Kita bisa bekerja karena kita hidup. Kita tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak hidup. Maka, mari kita melihat bahwa bagaimana kerja ini menjadi sesuatu yang membawa kehidupan, yang lebih membuat hidup ini lebih bermakna. Pertama, kita harus melihat bahwa penderitaan, pengorbanan, itu berguna bagi perkembangan hidup manusia. Jadi orang itu tidak akan pernah berkembang kalau tidak pernah berani menghadapi penderitaan. Jadi ada nilai positif dari sebuah penderitaan. Maka Allah pun memeluk penderitaan, memakai jalan penderitaan bagi keselamatan manusia. Nah, kalau Allah pun melalui jalannya seperti itu, kenapa manusia tidak mengikuti Tuhan melalui penderitaan untuk sampai kepada sebuah apa? Untuk sampai kepada sebuah perkembangan. Contoh yang jelas adalah apa? Kita belajar. Sejak kecil kan kita belajar, capek, nggak ada orang belajar itu seneng. Minimal saya kalau suruh belajar tuh nggak suka. Asli itu. Saya kalau suruh belajar itu pasti mencucu, mulutnya pasti monyong. Tapi kalau suruh bermain, mulutnya langsung terbuka. Wah, gitu. Eko main, wah, gitu, seneng banget. Tapi tidak pernah disuruh seperti itu, suruh main nggak pernah. Jadi perhatikan, memang sebuah perkembangan kehidupan itu hanya bisa terjadi melalui sebuah penderitaan.
Maka dari itu cobalah, belajarlah untuk rela berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Jadi kalau Anda ingin keluarga Anda lebih rukun, lebih damai, lebih saling menyayangi, ya Anda harus berkorban walaupun Anda sudah capek karena bekerja, ambillah waktu untuk bersama dengan anak-anak Anda. Kalau Anda ingin semakin dicintai oleh istri Anda, ambil waktu untuk mengambil alih tugas istri Anda. Saya yakin istri Anda akan mencintai Anda. Lakukan sesuatu yang lebih mulia. Supaya apa? Lebih baik keadaannya. Yang kedua, belajarlah rela berkorban untuk orang-orang yang Anda sayangi. Rela berkorban bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda pula. Jadi ini adalah penderitaan-penderitaan mati raga yang membuat hidup kita semakin berarti. Kerja kita semakin membawa berkat, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kedua, hidup itu ditentukan oleh pilihan, bukan oleh nasib. Maka kita hidup seperti apa, menjadi seperti apa, tergantung pilihan Anda. Jadi Anda itu bertanggung jawab atas pikiran Anda, perasaan Anda, tindakan Anda. Anda tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Anda tidak bisa mengatakan, Romo, saya itu punya keluarga brengsek. Karena suami saya brengsek. Tidak bisa. Anda punya keluarga brengsek karena Anda memang mau keluarga Anda brengsek. Anda terlibat dalam keluarga Anda yang menjadi brengsek. Tapi kalau Anda punya keluarga baik, Romo, saya itu punya keluarga sukacita damai karena saya. Enggak. Karena semua anggota pun memberikan kedamaian. Maka di dalam kehidupan, saya selalu ingat sekali akan doa serenity prayer, doa kerendahan hati. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Berikan kerendahan hati supaya saya menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup saya. Keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa saya rubah dalam hidup saya. Dan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu, apakah suasana keluarga Anda bisa dirubah? Bisa. Dengan caranya bagaimana? Merubah diri Anda sendiri, bukan merubah pasangan Anda. Yang ketiga, jadikanlah hati sebagai pusat hidupmu. Jujurlah pada hati nuranimu. Jadi kalau engkau merasa Anda tidak terlalu damai dalam keluarga Anda, berarti that is something wrong. Gitu. Jangan, kalau Anda tidak merasa damai, tidak merasa sukacita, sudahlah. Orang keluarga lain juga pasti tidak damai, tidak sukacita. Ya jangan ngono toh yo, gitu ya. Kalau Anda merasa tidak damai, tidak sukacita, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang harus Anda bereskan. Ada sesuatu yang harus Anda sembuhkan. Contoh, tadi malam misalnya, saya itu rapat. Selesai rapat, tiba-tiba seorang ibu nongol. Kan namanya nongol di Zoom kayak gini kan bisa tiba-tiba toh tidak bisa dikontrol. Ibu itu tiba-tiba menyalah-nyalahkan saya. Romo itu kalau jadi Romo jangan PHP ya. Kata saya itu. Saya tidak mau mendamprat ibu itu, saya tidak mau berdalih berdebat dengan ibu itu. Oh ya sudah, saya diam saja. Saya tutup, saya matikan. Tapi asli loh, saya jengkel banget gitu ya. Kurang ajar sekali ibu itu tiba-tiba mengatakan saya PHP.
Saya bukan PHP, saya hanya mengatakan tanggal ini dia masih kosong atau tidak. Kalau kosong silahkan hubungin saya. Lah dia kok tidak menghubungi saya, gitu ya. Ya dia tidak bisa. Kalau tidak bisa, berikan tanggal yang lain kepada saya supaya saya bisa memberkati. Lalu akhirnya kejengkelan itu membuat saya tidak bisa tidur gelisah. Akhirnya saya itu berpikir, oh saya itu goblok, kata saya ini. Saya goblok. Saya ngajarin umat untuk memaafkan, kok saya tidak bisa memaafkan ya. Akhirnya saya berkata, Tuhan saya maafkan dia. Saya berkati dia. Semoga ibu itu bahagia, makin sukacita, dan semakin terberkati Tuhan. Amin. Anda tahu setelah itu, tadi malam saya tidur nyenyak, sampai lupa untuk bangun. Untung ada alarm, bahwa saya harus memberikan renungan untuk Philadelphia. Gitu ya. Jadi lihat di sini, bahwa saya kalau tahu hati saya tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang belum beres dengan hidup saya. Dan yang terakhir, semoga waktunya tidak berlebihan. Saudara-saudara, yang terakhir saya mengingatkan, hidup lebih berharga daripada kerja. Maka jangan lupa hidup itu adalah pemberian Tuhan. Dan kerja pun adalah cara Tuhan memberkati kita. Rezeki itu pun berasal dari Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa kalau semua berasal dari kemurahan hati Tuhan, kita harus sadar kapan kita menerima, kapan kita berani menikmati, kapan kita berani menyerahkan. Kapan? Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius Loyola dalam nasihatnya terakhir. Santo Ignatius Loyola berkata di dalam latihan rohani yang terakhir, seorang Kristian yang kudus adalah seorang yang berani menikmati hidup dalam kenikmatan rahmat Tuhan. Namun, bila rahmat itu pun harus diambil, pergi, dia pun dengan rela menyerahkannya. Dia pun dengan rela memberikannya. Inilah sikap lepas bebas yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola. Maka, sebagai penutup, kitab Ayub ini akan saya bacakan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terakhir, kalau hidup itu rahmat, maka hidup itu adalah sebuah kesempatan yang patut kita gunakan untuk selalu menikmati rahmat Tuhan, dan jangan pernah lupa untuk menjadi berkat kepada sesama. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Monggo Romo Kurni. Terima kasih banyak Romo Eko untuk pencerahannya. Ya, untuk Ya. kita semua. Matur nuwun. Ya, tidak perlu memberikan rangkuman atas apa yang Romo katakan. Saya hanya mau mengatakan bahwa kita bekerja, namun jangan lupa untuk bersuka cita dan memiliki harapan. Saya tegaskan dengan hal itu. Wah, lebih mantap daripada kata-kata saya yang panjang lebar. Lebih berbobot Romo ya, isen aku. Baik, saudara-saudari, kita break dulu. Saudaraku, seringkali hidup terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kita beriman pada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan
Ada persembahan lagu untuk meneguhkan iman kita dalam suka dan duka yang kita hadapi, bahwa Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Julius untuk suaranya yang luar biasa. Kami sungguh beruntung punya penyanyi, ya, punya penyanyi andal dari KKI Philadelphia. Ya, saudara-saudari, tadi sudah disampaikan pengumuman persembahan kasih untuk mendukung pembangunan rumah retret Ordo Salib Suci di Cisauk. Terima kasih untuk kemurahan hati Anda, dukungan Anda untuk karya para Romo Ordo Salib Suci melalui Romo Eko. Romo Eko sudah segar? Sudah siap kembali? Sudah. Sudah sarapan? Belum. Belum. Sudah siap buat super mie. Ya. Baik, ini sementara ada 2 pertanyaan Romo. Nanti mungkin bisa menambahkan. Ya, ini ada di chat ini. Yang pertama dari Pak Rudi. Beliau berasal dari Semarang. Nih ya. Nah, ini dalam bahaya kedua mengenai konsumeristis, batas bahwa manusia terus bekerja, berusaha selalu limitless, bahwa manusia itu bekerja tanpa batas. Nah, bagaimana menurut Romo Eko menentukan batas aktualisasi diri itu?
Baik, terima kasih Pak Rudi. Oh, dari Semarang toh Pak Rudi nih. Salam kenal Pak Rudi dari Semarang. Saya pikir dari Philadelphia. Jadi Beliau di sama-sama belum Philadelphia, aslinya dari Semarang. ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali Pak. Sehingga membuat saya akhirnya mengangkat kembali sebuah poin bahwa sampai mana sih batasannya bekerja itu. Pertama-tama kita harus sadar prioritas dalam kehidupan. Jadi prioritas dalam hidup berkeluarga adalah apa? Hidup berkeluarga. Itu prioritas pertama dan utama. Sama di dalam kehidupan imamat pun, kami punya prioritas. Jadi dalam kehidupan hidup berimamat, hidup imamat, prioritas kami adalah apa? Relasi dengan Allah. Jadi relasi dengan Allah adalah nomor satu dalam hidup berimamat. Nah, di dalam hidup berkeluarga, prioritas pertama adalah hidup berkeluarga. Bukan berarti kalau gitu hidup relasi dengan Tuhan di nomor dua, kan tidak. Justru hidup relasi dengan keluarga menjadi nomor satu sebagai wujud apa? Wujud tanda kesetiaan kita pada panggilan Tuhan. Jadi kalau prioritas keluarga itu yang harus menjadi ukuran. Jadi pada saat kita bekerja dan akhirnya menjauhkan kita dari keluarga kita, berarti saya sudah tanpa batas lagi ini. Ini sebuah warning. Ini sebuah tanda supaya kita mengambil waktu untuk keluarga. Sama dengan aktualisasi pun. Aktualisasi diri ini penting, benar. Tetapi pada saat aktualisasi diri ini merusak relasi intimitas dengan keluarga, Anda sudah menjadi orang yang terobsesi dengan aktualisasi diri. Contoh hal yang bagus banget dari sebuah perkawinan yang hendak dilakukan dan mau diberkati oleh seorang imam. Kebetulan teman saya. Lalu dia ditanya oleh imamnya, kamu kalau sudah menikah, bagaimana? Tinggal di mana? Lalu si perempuannya berkata, Romo, saya setelah menikah, saya masih punya bisnis di Singapura. Saya akan bereskan bisnis saya di Singapura. Lalu pasangannya ditanya, lah kamu bagaimana? Saya juga punya bisnis, Romo, yang di Jakarta, sayang banget bisnis ini harus saya bereskan. Jadi setelah menikah, kami akan tetap tinggal, yang satu di Singapura, yang satu di Jakarta. Lalu Romo ditanya, sampai kapan? Ya, kami belum tahu, Romo. Langsung Romo itu berkata, lebih baik kamu jangan nikah deh. Nggak perlu menikah dulu. Selama hidup prioritasnya adalah bisnis, selama hidup prioritasnya adalah aktualisasi diri, orang itu tidak bisa hidup bersama di dalam keluarga. Tidak bisa bersama di dalam menjadi pasangan suami istri. Ingat, di dalam hidup berkeluarga, apa yang menjadi dipersatukan oleh Allah. Mereka tadinya dua menjadi satu. Gitu ya. Untuk menjadi satu rumah aja susah, bagaimana bisa menjadi satu pikiran? Maka sama, di dalam aktualisasi diri itu, pada saat saya hanya mengejar ambisi saya untuk jadi titel ini, dan akhirnya saya mengorbankan relasi, itu semua akhirnya bukan menjadi sarana berkat dari Tuhan. Kasus yang sedang saya hadapi pun sama. Suaminya dokter, istrinya dokter. Suaminya terobsesi menjadi seorang dokter spesialis. Akhirnya dia kejar spesialis itu. Dan berhasil. Setelah berhasil, apa yang terjadi? Istrinya, relasinya rusak dan berkata, saya pisah aja dengan kamu. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya nggak bisa nemenin kamu. Jadi, saya tidak mau mengatakan ini salah, tidak, tapi komunikasinya nggak benar ini, gitu ya. Selama mau aktualisasi, komunikasinya benar, ini demi kita, ini demi kebersamaan, dan ada balancing, gitu ya. Balancing untuk apa? Untuk mengejar apa yang menjadi aktualisasi, dan keluarga,
bisa jalan. Maka jangan pernah berpikir kalau kita itu bisa sukses di segala. Sukses dalam karir, sukses juga keluarga kita. Seringkali sukses dalam karir mengorbankan satu sisi. Mengorbankan keluarga. Jadi sukses dalam keluarga, saya harus mengurangi karir saya. Harus mengurangi karir saya. Ya, betul. Harus mengorbankan. Dari dalam kehidupan tidak ada semuanya mau diambil, mau dirempuh, semuanya berhasil, semuanya nggak ada. Harus ada yang dikorbankan. Jadi di sini pentingnya prioritas di dalam bekerja, di dalam aktualisasi diri. Karena prioritas hidup berkeluarga berbeda dengan pada saat Anda menjadi seorang single sendirian. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Dahsyat banget. Thank you. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Ya, kalau ditambah dengan pelayanan juga semakin bingung nanti ya. Ada pekerjaan, keluarga, pelayanan. Baik. Lihat, itu bedanya antara pastor yang bertanggung jawab di Philadelphia dengan saya yang freelance. Saya tidak mau berbicara tentang pelayanan. Ya, ada pertanyaan dari Kartika. Ini situasi di Amerika memang banyak yang di mana laki dan perempuan suami istri harus bekerja. Lalu tidak ada pembantu, tidak ada babysitter. Mungkin di Indonesia masih banyak seperti itu. Tapi di sini kebanyakan orang pergi bekerja, suami istri ya juga harus ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Nah, bagaimana menjelaskan ke anak yang bertanya ketika mamanya pergi bekerja? Sementara anaknya pingin mamanya itu ada di rumah. Ya. Jadi, syukur kepada Allah, saya belum pernah ke Amerika. Jadi kalau situasinya seperti itu, saya ikut prihatin. Memang di Amerika segala-galanya mahal ya. Harus bekerja, dua-duanya bekerja, benar. Tetapi yang perlu ditekankan adalah apa? Pertama, anak perlu tahu apa yang dilakukan mamanya di pekerjaannya. Saya ingat sekali, sewaktu saya diajak oleh ayah ke kantor ayah, saya bisa mengerti, oh ayah itu bekerja seperti ini ya. Perlu anak itu dibawa ke kantor, diperkenalkan, nih teman-teman mama loh, ini teman-teman mama, nih mama itu bekerja kayak gini. Mungkin sekarang selama pandemi, paling-paling kita hanya bisa memvideokan gitu ya. Tidak bisa anak-anak dibawa kerja. Divideokan, supaya anak tahu, oh kayak gini ya mama kerjanya ya, oh kayak gini. Jadi anak-anak akhirnya makin paham. Oh mama itu, kalau namanya kerja itu enggak main-main. Mama itu enggak hang out dengan teman-temannya, enggak jalan-jalan dengan teman-temannya. Kan anak-anak belum punya konsep tentang apa yang dilakukan oleh mamanya. Nah, perlu diberitahu, perlu supaya anak merasakan, mengalami, supaya ada gambaran yang jelas bagi anak. Lalu yang kedua adalah apa? Di dalam dunia pendidikan ada yang dikenal dengan attach dan detach, gitu ya. Ada saat di mana mereka attach, ada saat di mana mereka detach. Ini harus seimbang antara attach dan detach. Karena kalau terlalu attach, anak akhirnya menjadi anak yang depending terus. Dia tidak bisa menjadi anak yang independen. Sedangkan anak yang terlalu detach, akhirnya menjadi anak yang loose, hilang. Nggak punya rasa, nggak punya hati. Maka di sini pentingnya, pada saat anak harus detach, Anda harus tega mengatakan, ya mama harus pergi, dadah ya dadah, mama harus pergi, detach. Tapi pada saat anak butuh attach, anak butuh, yuk ini waktu dengan kamu, yuk kita main. Saya punya pengalaman indah waktu dengan teman saya berkunjung ke rumah teman saya. Saya kan satu angkatan 12 orang, dan yang menjadi pastor sekarang ada 7. Syukur kepada Allah, masih banyak. Lalu ada teman saya yang meninggalkan panggilannya. Dia menemukan jalan hidup yang baik dan benar. Hidup berkeluarga.
Saya pernah datang ke rumahnya, lalu waktu saya datang, saya lihat dia sedang main dengan anaknya. Lalu saya janjian dengan dia. Lalu dia ngomong, kok maaf ya, aku waktu ini janjian dengan anakku main. Aku main dulu ya, 15 menit lagi. Oke, main lah, silakan. Aku nungguin aja. Gitu. Lalu pada saat saya lihat dia main dengan anaknya, ada beberapa kali telepon untuk dia tidak mau angkat. Sampai anaknya ngomong, Papa, angkat itu telepon. Biarin aja, aku kan mau main dengan kamu. Ini kan waktu aku main dengan kamu. Lihat, anak sungguh dihargai. Gitu. Anak dirawat dan waktu attach tidak sambil lalu. Gitu. Tidak sibuk sendiri. Gitu. Main dengan anak, tapi mama papanya sibuk sendiri sambil main handphone, jadi sambil lalu. That's not attachment. Itu sambil lalu. Gitu. Tapi pada saat Anda berani menyingkirkan handphone, main dengan anak, jungkir balik dengan anak akan merasa attach yang kuat sekali. Sehingga pada saat di-touch, dia bisa tahu, oh oke, saya harus kehilangan mama. Gitu. Ini, saat-saat ini yang harus kita mengerti dengan tepat di dalam pendidikan. Karena dalam kehidupan tidak bisa kita attach terus, harus di-touch juga. Gitu. Di situ ya, akhirnya bisa membentuk pribadi yang dependent, akhirnya berkembang menjadi pribadi yang independent, dan nanti pada saat menikah menjadi pribadi yang interdependent. Semoga menjawab. Terima kasih. Iya, Romo. Terima kasih jawabannya. Pasti Romo rajin dulu waktu kecil main layangan ya. Tahu kapan harus mati. Itu Romo. Saya sering ngejar layang-layangan yang putus. Sehingga hitam terus saya main siang-siang. Ya. Pertanyaan yang ketiga, Romo. Dari Priscilia ini tentang konflik di tempat kerja. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang suka manipulasi di tempat kerja? Jadi soal konflik di tempat kerja itu bagaimana cara kita menanggapinya, menghadapinya? Ya, saya dididik sebagai pribadi yang diam. Saya kalau ditekan diam karena menghadapi ayah yang sangat otoriter. Lalu lama-kelamaan diam itu membuat saya capek. Membuat saya merasa, kok aku tidak pernah dimengerti ya, gitu ya. Akhirnya saya belajar untuk apa? Mengungkapkan apa yang saya rasakan, saya pikirkan. Namun saya di situ belajar untuk apa? Untuk memilah-milah. Ini yang disebut sebagai wisdom tadi, kebijaksanaan. Memilah itu apa? Memilah mana yang perlu diberitahu dan mana yang tidak perlu diberitahu. Tidak semua harus diketahui. Gitu kan. Jadi kan kalau orang jujur itu ya jangan jujur-jujur terlalu polos, itu namanya blow on, gitu ya. Jadi kalau jujurnya terlalu polos semua diucapkan itu blow on namanya, gitu. Tidak bijaksana. Gitu. Kan mana dipilah-pilah mana harus diberitahu dan mana yang tidak diberitahu. Dan pada saat saya pun merasa tersinggung itu, saya ngomong, saya ngambil waktu dulu, saya ngambil jarak, saya berpikir. Ingat pada saat saya mengatakan hal yang tidak nyaman kepada orang lain, saya harus dalam kondisi nyaman dahulu. Saya harus dalam kondisi tenang. Karena kalau saya dalam kondisi emosi, pasti yang didengar adalah emosi saya, bukan kata-kata saya, bukan maksud saya. Maka saya pun seringkali tidak smart, tidak pintar. Seringkali orang tersinggung dengan cara saya, bukan dengan message saya, bukan dengan pesan saya. Maka saya berusaha untuk menenangkan diri dulu, saya berusaha untuk clear dulu, saya nyaman dulu, baru saya bicara dengan orang itu. Maaf bahwa saya tidak setuju dengan Anda yang seperti ini. Anda seperti ini membuat saya tidak nyaman, membuat saya merasa dilecehkan. Saya ngomong seperti itu. Setelah saya nyaman.
Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda menjadi pribadi yang dimanipulasi, Anda harus apa? Yang pertama kali adalah mengungkapkan. Dan kalau orang itu tetap seperti itu kan kadang-kadang kan ada, bukan kadang-kadang, ya sering kali juga ada orang-orang yang keras kepala gitu ya. Keras kepala. Maka kalau orang ini keras kepala, sudah saya beritahu seperti apapun, yang kedua adalah apa? Mengambil jarak dengan orang-orang seperti ini. Mengambil jarak. Jadi mengambil jarak itu saya tidak memusuhi ya, tidak memusuhi, tidak. Saya mengambil jarak itu berarti apa? Selama saya tidak mau terluka, saya tidak mau banyak terlibat dengan orang itu. Saya hanya mau dengan dekat dengan orang itu di saat memang membutuhkan sekali, dibutuhkan sekali. Kenapa mengambil jarak dengan orang seperti itu? Karena orang-orang seperti ini hanya bisa memberikan energi negatif kepada saya. Jadi ada pribadi-pribadi yang memang hanya bisa di dalam komunitas memberikan energi negatif, memberi energi negatif. Nah, kita dengan orang-orang seperti ini jangan terlalu attach. Kalau terlalu attach, kita bisa dimanipulasi dan kita bisa disakiti terus. Maka saya harus menjaga diri, menjaga jarak dengan dia, dengan orang-orang yang seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Kembali pakai ilmu layangan ya, tarik ulur, tarik ulur. Saya ada beberapa pertanyaan, saya lompati supaya berhubungan dengan soal pekerjaan ini, biar satu tema dulu. Ini beberapa orang harus mengalami berpisah dengan keluarga selama bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun untuk menjamin kehidupan ekonomi keluarga. Satu di Amerika, satu di Indonesia. Entah itu suaminya di Amerika, istrinya di Indonesia, atau suaminya di Indonesia, istrinya di Amerika. Sehingga, dan mohon maaf, tidak bisa pulang. Kalau pulang berarti harus pulang untuk seterusnya. Sehingga penghasilan berhenti, ekonomi akan menjadi sulit. Itu ada yang mengalami seperti itu. Nah, bagaimana ketika kondisi ekonomi menuntut mereka harus berpisah, satu mencari uang di Amerika, satu mengurus keluarga di Indonesia. Bagaimana menurut Romo mengenai hal ini? Iya, saya ikut prihatin ya dengan apa? Dengan yang seperti ini. Kalau pacaran LDR, long distance relationship, nggak apa-apa LDR, pacaran gitu ya. Kalau berumah tangga LDR, kok menjadi sesuatu yang membuat, maaf ya, tidak nyaman. Gitu. Itu tadi. Anda mengorbankan intimitas, relasi. Ya boleh Anda berdalih seperti apapun demi ekonomi, ya silahkan gitu. Anda akan meraih apa yang Anda harapkan, tetapi akan kehilangan. Jadi harus sadar bahwa Anda mendapatkan ekonomi yang cukup, bisa menunjang ekonomi cukup, oke, tapi Anda harus kehilangan intimitas ini. Mungkin Anda berkata, saya biasa-biasa aja. Kita udah biasa-biasa aja seperti ini, Romo. Rasanya Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk menjadi biasa-biasa saja, saudara-saudaraku. Allah menginginkan kita menjadi sempurna, karena Bapakku sempurna adanya. Jadi tidak bisa relasi yang biasa-biasa saja, tidak ada. Saya pun mungkin sama, saya pun tidak bisa menjadi imam yang biasa-biasa saja. Saya harus menjadi imam yang luar biasa. Gitu ya. Saya harus menjadi imam yang sempurna. Saya harus menjadi imam yang mendisiplinkan diri saya, mengecas diri saya. Lu nggak bisa lu jadi imam yang memble lu. Ngapain lu? Kalau jadi imam yang memble, cepat aja dipanggil Tuhan. Gitu. Nggak ada gunanya. Gitu. Sama. Hidup berelasi, berumah tangga pun nggak bisa biasa-biasa saja. Jadi itu tadi yang seperti saya jawab untuk Bapak Rudi. Prioritasnya apa? Nggak bisa kita meraih semuanya sukses, nggak ada itu. Pasti harus ada yang dikorbankan. Jadi kalau
memang tuntutan ekonomi itu begitu dalamnya, begitu susahnya, gitu, begitu susah, begitu harus menuntut seperti itunya, ya berbicaralah bersama bagaimana supaya supaya bisa untuk tetap menjaga relasi sebagai suami istri itu, gitu. Karena kan menyedihkan gitu. Hidup rumah tangga tetapi kok sendirian, gitu ya. Kok aneh ya. Truk aja gandengan, padahal nggak pernah kawin, gitu ya. Masa ini sudah menikah kok terpisah satu sama lain? Kan kodrat yang dipersatukan Allahnya, kodrat bahwa Allah itu menjadikan hidup itu kan tujuan dalam perkawinan adalah apa? Saling menyejahterakan, saling menyejahterakan. Jadi kalau kita lihat kembali kepada kitab hukum kanonik, bahwa tujuan perkawinan adalah demi kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu bukan semata-mata ekonomi. Kesejahteraan itu adalah apa? Bahwa saya ada yang memiliki, ada yang menyayangi, ada yang peduli pada saya. Kalau ada sesuatu, apakah pasangan Anda bisa langsung menolong Anda? Bisa memberikan kehangatan kepada Anda? Saya tidak pernah mencurigai apapun, tetapi saya prihatinnya situasi yang seperti ini akhirnya membuat orang merasa single. Actually, dia tidak hidup di dalam perkawinan, gitu. Aktualnya tidak hidup di dalam perkawinan. Hanya formatnya, KTP-nya dia perkawinan, tapi actualnya hidup perkawinan, I don't think so. Maaf ya, I don't think so. Saya tidak bisa menjawab lebih, tapi saya hanya bisa mengungkapkan perasaan saya saja. Gitu, keprihatinannya. Sama seperti halnya seorang imam. Dia dipanggil menjadi imam, tetapi nggak punya waktu untuk berdoa. Nggak punya waktu untuk doa pribadi. Saya yakin imam ini akan kering. Dan kalau imam ini kering hidup panggilannya, hidup doanya dengan Tuhan, maka lama-kelamaan ia akan bosan menjadi imam, dia akan keluar. Dia akan meninggalkan imamatnya. Karena tidak ada kehangatan dengan relasi dia dengan Tuhannya. Itu tanggapan saya. Semoga tidak puas karena saya bukan pria pemuas. Terima kasih Romo untuk tanggapannya. Ya, supaya kita tetap mencari cara-cara tetap bisa menjalin hubungan relasi dengan keluarga walaupun terpisah jarak jauh. ya. Bijaksana sekali Romo Kurniawan ini. Belajar dari Romo tadi. Lalu selanjutnya dari Riana, ini bertanya mengenai ini situasi di Amerika, itu bahwa kadangkala ada orang-orang yang tidak bekerja itu tidak apa-apa, beruntung, karena ada banyak subsidi dari pemerintah. Tidak bekerja, itu menjadi tidak masalah karena, tidak apa-apa, ada subsidi, ada bantuan dari pemerintah. Kamu mendapatkan subsidi ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada mentalitas seperti itu salah siapa? Bagaimana mengatasinya? Iya, inilah kalau negara yang sudah teratur rapi gitu ya, pajak lalu nanti dikembalikan. Hanya kan kembali kepada tadi panggilan pertama di dalam makna dari pekerjaan. Jadi makna pekerjaan adalah realisasi diri, aktualisasi diri tadi yang ditanyakan oleh Pak Rudi. Aktualisasi diri. Jadi bekerja itu membuat orang semakin berkembang. Sedangkan orang tidak mau bekerja, lalu karena apa? Karena sudah semuanya dipenuhi, sudah sampai pada tingkat kenyamanan. Maka orang ini sudah
belenggu oleh zona nyaman. Zona nyaman ini yang mengakibatkan orang malas. Jadi kalau kemalasan itu akhirnya tidak pernah membuat dia bisa berkembang seperti apapun. Jadi kalau hidupnya saja tidak berkembang, apalagi hidup rohaninya gitu ya. Hidup kerja saja tidak bisa berkembang, tentu hidup rohani tidak akan berkembang orang seperti ini gitu. Mungkin dia bisa saja aktif di mana-mana dalam pelayanan gitu ya. Bahasa Romo Kurniawan, dalam pelayanan, tetapi hidup kepribadiannya, refleksi imannya dangkal, tidak ada di dalam kedalaman karena dia terpenjara ke dalam zona kenyamanan tadi. Jadi saya terharu sekali pada suatu saat saya sedang nyuci mobil di belakang, lalu ada bapak-bapak tua yang nganter aqua pakai motor. Sudah tua. Lalu saya tanya, Om itu udah usia berapa? Masih naik motor. Saya 69, Pastor. Loh, kok masih naik motor nganter-nganter? Tua ini Romo kalau didiamkan nanti lama-lama jadi bodoh, cepat mati. Kaget saya gitu ya. Dia bukan seorang Katolik, dia seorang Konfusius. Dan dia berkata dia berkata filsafatnya Konfusius. Dia mengatakan Konfusius itu mengajarkan carilah ilmu sampai mati ke ujung dunia gitu ya. Jadi ini mentalitas yang keren gitu ya. Orang yang tidak mau nyaman, orang yang tidak mau malas gitu ya. Orang ini mau berkembang terus, maju terus gitu. Jadi kalau orang maju terus itu bukan lagi mencari apa? Bukan lagi mencari apa yang dia dapatkan, materi, bukan. Tetapi mencari apa? Makna dari kehidupan dia. Jadi tolong bedakan ya Ibu Riana antara materi yang membuat orang nyaman dengan meaning, dengan makna. Jadi orang itu mau berkembang terus, mau capek terus, mau berkorban karena dia menemukan makna kehidupan. Makna kehidupan. Maka kan ada seringkali terjadi yang disebut sebagai post-power syndrome. Gitu ya. Ada orang-orang yang sudah akhirnya pensiun, post-power syndrome. Jadi orang setelah pensiun itu harus bisa menemukan ladang-ladang pekerjaan mana yang membuat dia hidupnya makin bermakna. Maka bagi orang-orang yang pensiun, supaya hidupnya semakin bermakna, datanglah kepada Romo Kurniawan. Romo Kurniawan akan memberikan pelayanan kepada Anda. Maka hidup Anda semakin bermakna. Sesuai Romo Kurniawan dengan misi CM, misionaris sekarang untuk melayani. Oke, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, kalau CM disuruh bermisi, kalau salib suci disuruh manggul salib nanti. Ya, bekerja untuk menemukan makna, ya, menemukan makna dan berkembang. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, ini dari Yosefin. Tadi Romo mengatakan ada 3 hal, menerima, menikmati, menyerahkan. Nah, apakah pengorbanan untuk menerima yang tidak dapat diubah, juga tadi berkaitan dengan doa, kerendahan hati itu ada batasnya. Kapan bahwa saya ini menerima apa yang tidak dapat dirubah ini ada batasnya atau tidak? Saya tidak tahu ini apakah mengubah nasib, mengubah suami, mengubah istri, atau mengubah siapa maksudnya? Atau mengubah diri sendiri? Mengubah romonya. Jadi kalau hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam kehidupan sampai kapan? Nggak bisa. Di situ sudah berbicara tentang apa? Memikul salib, gitu ya. Jadi kalau dengan namanya memikul salib, ada hal-hal yang tidak bisa dirubah kehidupan, tidak bisa dirubah dalam kehidupan sampai kapan? Kita tidak tahu. That is the mystery of God. Gitu ya. Sama seperti orang punya penyakit kanker. Saya sedang mendoakan beberapa orang yang di dalam doa-doa saya dengan orang-orang yang berpenyakit kanker gitu ya. Mereka selalu bertanya, sampai kapan Tuhan menyembuhkan saya?
Dan pada saat orang ini khawatir sampai kapan, makin menderita dia. Dan pada saat ia bisa berdamai, ia bisa menerima, ia makin bisa bersuka cita dengan rahmat kehidupan. Dia bisa berdamai dengan kankernya, dengan penyakitnya. Gitu. Jadi inilah sebuah sikap iman yang dituntut oleh Allah dari manusia. Berani hidup di dalam ketidakpastian. Ingat Santo Yosef? Santo Yosef pun sama. Pada saat ia mau meninggalkan Maria, lalu dia diberitahu oleh malaikat di dalam mimpi, apa yang akhirnya terjadi? Yosef akhirnya melakukan semua percis dengan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu. Apakah pasti? Yakin? Tidak. Dia lakukan dengan iman. Ingat, iman itu bukan kepastian. Iman itu sebuah keyakinan. Maka Paulus berkata, kami hidup bukan karena melihat, tapi karena kami percaya. Jadi percayalah di saat Anda berani bisa menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah di dalam hidup Anda, akhirnya kita hanya bisa mengandalkan kerahiman Tuhan. Seperti para murid berkata, Tuhan, tambahkanlah imanku. Romo, semoga ini pertanyaan terakhir. Kita sudah 2 jam. Saya sudah lapar sekali. Baik, Romo. Ya, memang masih ada 2 pertanyaan, tapi tidak masalah ya. Karena... itu Romo yang jawab nanti. Masa saya semuanya? Nanti dibagi Romo ya. Ure, ini CM itu selalu ure. Suruh salibnya diberikan kepada OSC saja. Dianya mau misionaris. Ya, Romo, kita sudah berbicara banyak. Tadi mulai jam 8.20, Romo memberikan pengajaran, lalu kita menanggapi dengan tanya jawab. Mungkin ada 1-2 hal yang mau Romo tekankan sebelum nanti kita berfoto bersama dan menutup dengan doa. Apakah Romo ada sesuatu yang mau ditekankan kembali, disampaikan kembali untuk kami semua? Saya hanya mau mengatakan, pertama terima kasih Romo Kurniawan mengundang saya melalui Ibu Mila ya? Mila ya? Ya, melalui Ibu Mila. Terima kasih banyak bahwa saya boleh berada di tengah-tengah Anda. Lalu yang kedua, saya terima kasih untuk antusiasmenya Anda semua, begitu begitu haus Anda untuk bersharing, berbagi. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Dan yang terakhir adalah mari kita saling mendoakan supaya Anda yang tinggal di negara yang susah semakin diberkati Tuhan, dan saya tinggal di negara yang terberkati semakin bersyukur kepada Tuhan. Maaf, saya bukan menghina Amerika, bukan gitu ya. Saya hanya mau menobatkan orang-orang Indonesia yang berada di Amerika gitu ya. Thank you, God bless you all. Thank you very much. Ya, terima kasih Romo sudah hadir di tengah-tengah kami, Komunitas Katolik Indonesia Philadelphia, juga teman-teman yang lainnya yang bergabung, sungguh memberikan kesegaran untuk kami semua, supaya terus bersemangat, bekerja, tetapi tetap menemukan sukacita, tidak kehilangan harapan, menemukan makna dalam pekerjaan itu. Terima kasih semua teman-teman yang hadir di sini, kita akan berfoto bersama. Saya tidak tahu bagaimana caranya berfoto bersama lewat Zoom ini ya. Tolong dijelaskan. Amerika kok koyo gini. Ada yang lebih pintar. Ya, thank you. Sudah. Thank you. Harus pakai bahasa Inggris, Romo Kurniawan. Jadi baru bisa motret. Saya tidak bisa, mamanya tidak bisa, anaknya yang bisa, Romo. Masih dulu. Podo-podo kadro.
Monggo Romo mimpin kami dalam doa dan memberikan berkat, kemudian saya mengundang Julius untuk menyanyikan lagu penutup untuk kita semua. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk persaudaraan kita. Maka mari kita tutup persekutuan doa ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh hadir melalui curahan Roh Kudus-Mu ke dalam budi, pikiran, dan hati kami. Gerakkanlah kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi sungguh berani menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan, kuatkanlah iman, harapan, dan cinta kami. Kini kami mohon kepadamu, turunkanlah berkat-Mu atas keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Jauhkan mereka dari segala penyakit, berikanlah berkat melimpah atas mereka. Dan semoga rahmat, sukacita, damai, senantiasa tercurah dalam hidup anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Pak Julius. Berkatnya. Julius, silakan. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Julius untuk lagunya. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas kebersamaan pada malam hari ini, pagi hari ini. Kami sungguh mendapat berkat, boleh mendengarkan langsung dari Romo Eko, dan kita bisa bersama-sama bersekutu dalam acara malam hari ini.